di kota Jakarta, di sebuah kampus terkenal. Hiduplah seorang pemuda bernama Okan. Usianya 20 tahun, wajahnya tampan, namun selalu dihiasi tatapan kosong. Hanya sedikit orang tahu. Di balik ketenangannya, jiwa Okan retak-retak karena masa kecilnya yang dipenuhi teriakan, pukulan, dan tangisan. Ayahnya seorang pria temperamental, tangan yang seharusnya memberi perlindungan, malah menjadi cambuk yang tak henti menyakiti ibunya. Terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, seolah tak pernah peduli. Okan, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, menjadi tameng hidup bagi adik-adiknya. Setiap malam ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat untuk mereka. Untuk mereka." Tahun demi tahun berlalu, luka itu tidak sembuh. Ia tumbuh pendiam, misterius, menyimpan dendam pada dunia. Dan di kampus, luka lama itu tergores kembali. 4 orang Azo, Angga, Yudi, Tony menganggapnya sebagai sasaran empuk. Mereka menertawakannya, menghinanya, menjadikannya bahan olokan. Setiap ejekan seperti cambuk ayahnya di masa kecil. Di dalam kamar kosnya yang remang-remang, Okan membuka sebuah buku kecil bersampul hitam. Di halaman pertama tertulis dengan tinta merah, "Mereka yang menyakiti harus membayar." Nama Azo, Angga, Yudi, dan Tony tertera di sana, masing-masing dengan lingkaran hitam di sekitarnya. Okan sudah menetapkan nasib mereka. Azo adalah yang pertama. Suatu malam, ketika kampus sudah sepi, Okan mengikuti Azo yang berjalan sendirian menuju gudang kampus. Tanpa curiga, Azo masuk untuk mengambil alat peraga. Tapi saat ia membalikan badan, pintu gudang sudah terkunci. "Apa ada orang di luar?" teriak Azo panik. Mengetuk-ngetuk pintu. Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan benda di lantai. Saat Ezo melihat ke bawah, ia mendapati seekor ular berbisa merayap keluar dari tas yang entah sejak kapan ada di pojok ruangan. Nafasnya tercekat. Ia mencoba mundur, namun kakinya terantuk tumpukan kardus. Di luar, Okan berdiri membisu, memegang kunci gudang. Tatapannya dingin, bibirnya berbisik lirih. "Kau harus merasakannya." Rasa takut yang dulu selalu kurasakan. Pagi berikutnya, kampus gempar. Azo tidak datang ke kelas. Sudah 2 hari, namanya tidak muncul. Beberapa teman mulai khawatir. Tapi di dalam kamar kosnya, Okan hanya tersenyum tipis sambil mencoret nama Azo di buku hitamnya. Tersisa 3 nama, Angga, Yudi, Tony, dan buku itu semakin haus darah.